لا إله إلا الله. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله تعالى في كتابه القضاء والقدر الفصل الأول نشأة الفرق الإسلامية وأسبابها وطبيعتها الألف تمهيد حول حديث الافتراق قبل أن ندخل في تفصيل موضوع أسباب نشأة الفرق الإسلامية قد يكون من المناسب أن نعرض للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بافتراق اليهود إلى 71 فرقة وافتراق النصارى إلى 72 فرقة وبأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Al-Fasl al-Awwal dikatakan oleh penulis hafizallah, Al-Fasl al-Awwal, fasal pertama di masalah tarikh al-qaul bil qada wal qadar, sejarah persilangan pendapat tentang al-qada dan al-qadar. Di bab kedua ini, fasal pertamanya adalah pembahasan tentang pertumbuhan firqah-firqah yang dinisbatkan kepada Islam, kaum muslimin, dan sebab pertumbuhannya dan bagaimana tabiat dari setiap firaq tersebut, yaitu karakteristik dari setiap firaq tersebut. Dan beliau kemudian hafizallah memulai dengan tamhid, yaitu muqaddimah berkaitan dengan hadis al-iftiraq, sataftariqu hadhihi al-ummatu ila 73 firqah. Beliau mengatakan, قبل أن ندخل في تفصيل موضوع أسباب نشأة الفرق الإسلامية قد يكون من المناسب أن نعرض للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بافتراق اليهود إلى 71 فرقة. Taib, mungkin adalah baiknya kita menghamparkan dan menyuguhkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, kabar dari beliau bahwasanya umat ini, bahwasanya orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, waftiraq Nasara ila 72 firqah. Orang Nasrani 72 firqah. Wa bi anna hadhihi al-ummata sataftariqu ila 73 firqah. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluha fin nari illa wahidah. Semuanya itu ada di neraka kecuali satu. Kaum muslimin ini ketika melihat hadis seperti ini, banyak dari mereka atau banyak dari kita, ya khalas, oke, kabar dari Rasulullah selesai. Seperti tidak ada inayah dan ihtimam atau kekhawatiran kita masuk ke 72 itu gitu loh. Seandainya Rasulullah hanya mengabarkan sataftariqu hadhil ummatu ila 73 firqah, selesai gitu, nggak ada kaitan dengan surga neraka, maka mungkin oke lah, kabar yang kita imani selesai, nggak ada konsekuensi kekhawatiran gitu. Tapi kan di sini kulluha finnar illa wahidah, semuanya itu di neraka kecuali satu. Berarti kan di sini harus ada ihtimam yang lebih dan ada kekhawatiran harusnya di hati kita
takutnya masuk ke 72 itu. Ya. Jadi justru mestinya itu kalau ada 72 tidak selamat, satunya saja yang selamat, itu harusnya kekhawatirannya lebih. Sekiranya dibalik, 72 selamat, satunya nggak selamat, kita bisa lelehan gitu loh, nyantai. Tapi ini kan 72-nya nggak selamat. Nggak, kalau firqah muslimin, firqah islamiyah, 72 tidak selamat dalam artian kulluha finnar, tetapi tidak abadi karena muslim, bukan kafir, tapi kan tetap masuk neraka gitu loh. Potensi masuk nerakanya itu lebih besar gitu loh untuk keumuman umat ini dibandingkan dengan yang selamat sama sekali 100%. Ya. Maka mari kita renungi hadis-hadis ini insyaallah ta'ala di pengajian kali ini. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. وقال حفظه الله وهذا الحديث كثيرا ما يستشهد به الذين يكتبون عن الفرق الإسلامية بل ويحاول البعض أن يقسم الفرق ويعددها بحيث تصل إلى العدد أن يقسم أحسن لكم بل ويحاول البعض أن يقسم الفرق ويعددها بحيث تصل إلى العدد الوارد في هذا الحديث ولا شك أن هؤلاء مجتهدون ولكن الحصر الفرق في زمن ما من الأزمان بعدد معين غير منضبط خاصة إذا أدركنا أنه في كل عصر قد تنشأ فرق جديدة وإذا كانت الفرق التي وجدت منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن قد كثرت وزادت على 73 فرقة فإن تحديد الفرق المقصودة في الحديث لابد أن تختلف فيه وجهات العلماء وآراؤهم بحيث لا ينتهون إلى رأي محدد. أحسنت. قال حفظ الله وهذا الحديث كثيرا ما يستشهد به الذين يكتبون عن الفرق الإسلامية. Ini hadis bisa menjadi syahid dan juga dalil bagi orang-orang yang menulis tentang firaq. Bal wa yuhawilu al-ba'du an yuqassima al-firaqa wa yu'addidaha bihaythu tasilu ila al-'adad al-warid fi al-hadis. Sebagian orang berusaha, yaitu sebagian bahith, sebagian ahli riset, berusaha untuk mentaksim dan membagi-bagi firqah dan menghimpunnya sampai hitungan 73. Wala syak anna haula mujtahidun, mereka ini mujtahidun. Walakin hasr al-firq, tetapi membatasi firqah-firqah di suatu zaman dengan bilangan tertentu itu ghair mundhabit. Itu tidak tepat gitu loh. Ghair mundhabit itu tidak pas, tidak baku, tidak bisa sesuai dengan sebenarnya. Ya. Karena apa? Khasatan idza adrakna annahu fi kulli 'asrin qad tansha'u firaqun jadidah. Lebih-lebih ketika kita tahu, kita dapatkan bahwa di setiap dari zaman itu kadang akan tumbuh firqah yang baru. Maka kalau hasrul firaq itu terjadi misalnya di zaman tahun 200 Hijriah. Misalnya ada fix nih 72 sesuai ijtihad ulama ketika itu. Disebutkan nama-namanya. Namun nanti di tahun 500 Hijriah bisa aja ada aliran atau sekte baru. Kemudian di tahun 700, di tahun 1400 sekarang banyak sekali sekte baru. Maka hasrul firaq ini ghair mundhabit. Maksudnya hasrul firaq itu menyebutkan nama-nama firqah-firqahnya ini ghair mundhabit. Wa idza kanat al-firaq allati wujidat منذ zaman ar-rasul wa hatta al-an qad kathurat wa zadat ala 73 firqah. Dan jika ternyata firqah-firqah yang ditemukan sejak zaman Rasul sampai sekarang itu banyak dan melampaui 73 firqah, maka fa inna tahdid al-firaq al-maqsuda fil hadis la budda an takhtalifa fihi wijhatul ulama'i wa ara'uhum bihaitsu la yantahuna ila ra'yin muhaddadin. Maka mestilah
pembatasan firqah yang disebut dalam hadis itu mesti berbeda pendapat di antara wijhatun nazarnya ulama, tinjauannya ulama, pendapatnya para ulama beda-beda. Ya, karena mereka nggak bisa mentok ke pandangan yang terbatas, yaitu 73 ini versi pandangan ulama abad 400 Hijriah misalnya, maka terbatas pada apa yang beliau tahu di tahun itu dan sebelumnya, dan beliau tidak akan pernah tahu di abad 600 Hijriah apa yang terjadi nanti. Maka pembatasan seperti ini memang ijtihad, tetapi tidak mundhabit. Artinya masih sangat mungkin ada posibilitas yaitu penambahan firqah, padahal terbatas yang dimaksud Nabi 73. Ya, taib. Wa sana'ridu. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa sana'ridu li ba'dhi turuki hadzal hadithi kama waradat fi sunan wa nubayyinu anna hadzal haditha thabitun wa sahihun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi da'ana ila hadza ma qara'nahu li ba'dil kitabil muhadditsin Taha Abdul Rauf. La. Kutab. Bukankah begitu? Li ba'di al-kuttab. Bukankah Ibnu Sayyam lah? Di sini kan wa sana'ridu ba'di turuq hadha al-hadith kama warada fi sunan ونبين أن هذا الحديث ثابت وصحيح للنبي والذي دعانا لهذا ما قرأناه لبعض الكتاب. Kutab ini jamak dari katib. Nah, al-muhdatsin seperti itu. Ya. Assalamualaikum. والذي دعانا إلى هذا ما قرأناه لبعض الكتاب المحدثين طه عبد الرؤوف ومصطفى الهواري فقد قال والعلماء يختلفون في صحة الحديث فمنهم من يقول إنه لا يصح من جهة الإسناد أصلا لأن ما من إسناد روي به إلا وفيه ضعف وواضح أن الحديث الذي في رواته ضعيف لا يجوز الاستدلال به ومن هؤلاء الذين ضعفوا هذا الحديث ومن هؤلاء الذين ضعفوا هذا الحديث وقالوا بعدم الاستدلال به أبو محمد ابن حزم صاحب كتاب الفصل في الملل والنحل. وهناك كاتب آخر وهو عبد الرحمن بدوي أنكر هذا الحديث وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون صحيحا علل ذلك بأسباب عقلية عجيبة تنم عن جهل فاضح السلام عليكم. علل ذلك بأسباب عقلية عجيبة تنمو عن جهل فاضح بسنة بل وبمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته ولسنا بحاجة إلى ذكر هذه الأسباب والرد عليها فهي لا تستحق الرد ولكن نذكر واحدا منها لعله يعرفنا بمنهجية صاحبها. قال ثانيا أنه ليس في وسع النبي أن يتنبأ مقدما بعدد الفرق التي سيفترق عليها المسلمون. قال حفظ الله وسنعرض لبعض طرق هذا الحديث كما ورد في السنن. طيب. Di sini Syekh Abdurrahman hafizallah ingin menghamparkan kepada kita beberapa turuq dari hadis ini, beberapa jalur periwayatan hadis ini yang ada di kitab-kitab sunan, dan beliau ingin menunjukkan bahwasanya hadis sataftariqu hadhil ummah ini hadis yang sahih. Kenapa beliau ingin melakukannya? Karena ada beberapa kutab muhaddatsin di sini, yaitu yang sekarang, kekinian, mu'asirin, ya.
Muhdats di sini artinya sekarang gitu, orang-orang sekarang ya. Toha Abdul Rauf wa Mustafa Al-Hawari. Jadi Al-Kutab di sini Anda pikir bukan Al-Kutab Al-Muhadditsin. Ya. Mereka berkata, para ulama berselisih pendapat mengenai sahihnya hadis ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya hadis ini tidak sahih secara asal, dari segi sanadnya udah nggak sahih gitu. Jadi ada yang mendhaifkan, ya, melainkan semua jalurnya itu dhaif. Dan hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini adalah Abu Muhammad bin Hazm, penulis kitab Al-Fasl fil Milal wal Nihal. Juga ada katib lainnya yaitu Abdurrahman Badawi mengingkari hadis ini dan mengisyaratkan bahwasanya tidak mungkin hadis ini sahih. Ajaban. Abdurrahman Badawi ini mengatakan hadis ini tidak mungkin sahih. Allala dzalika bi asbabin aqliyatin ajibatin tanmu an jahlin fadhihin bis sunnah. Apa ta'lilnya, Pak? Kenapa beliau berkata seperti itu? Hadis ini tidak mungkin sahih. Tidak mungkin sahih gitu. Bukan mengatakan hadis ini tidak sahih, tapi tidak mungkin sahih. Lebih ini lagi. Ta'lilnya adalah dengan sebab-sebab logis versi dia yang ajib, yang tanmu, yang mana sebab-sebab ini tumbuh dari kejahilan. Tidak terisi tanmu tanpa ada waw ya. Allah alam. Tumbuh dari kejahilan yang fadhih, yang aib, merupakan aib, yang merupakan kejahilan yang buruk tentang sunnah. Jahl bis sunnah. Jadi bis sunnah ini harful jar bi ba di sini ta'alluqnya dengan jahl, bukan dengan fadhih. Jahl bis sunnah dan fadhih sifat untuk jahl. Baik. Bal kata Syekh Abdurrahman hafizallah tentang Abdurrahman Badawi ini, bal wa bima kanatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nubuwwatih. Bahkan orang ini jahil terhadap makanahnya Nabi SAW, yaitu derajatnya Nabi dan kenabiannya. Walasna bihajatin ila dzikri hadhihi al-asbabi wa raddi 'alaiha fa hiya la tastahiqqu radd. Kita tidak berhajat untuk menyebut sebab-sebab ini dan membantahnya, karena ini tidak berhak mendapatkan bantahan, terlalu mulia kita untuk membantahnya. Walakin nadhkuru wahidan minha. Syukran. Kita akan nyebut satu dari sebab-sebab itu. La'allahu yu'arifuna bimanhajiyati sahibiha. Mudah-mudahan itu membuat kita faham manhajiyah dari sahibul asbab, yaitu manhajiyahnya Abdurrahman Badawi. Dan ajaibnya dia berkata begini, thaniyan annahu laysa fi wus'in nabi SAW an yatanabba muqaddiman bi'adadi al-firaqi allati sayaftariqu 'alaiha al-muslimun. Allahu musta'an. Bagi Abdurrahman Badawi ini bukan merupakan keluasan atau keluangan atau kemampuan Nabi SAW, atau bukan merupakan hak Nabi SAW untuk memberitakan ya dan memberitakan secara muqaddim, secara pengkabaran, pemberitahuan tentang jumlah firqah yang kaum muslimin itu akan berpecah belah di atas. Jadi bukan merupakan kemampuan Nabi SAW untuk menyuguhkan pemberitahuan, itu maknanya, tentang jumlah firqah yang kaum muslimin akan berpecah belah di atasnya. Allahu musta'an. Ini berarti
betul-betul jahil bima kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dumuwwatihi. Baik, istamir, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. وقال المؤلف حفظه الله تعالى وبعض علماء الإسلام تلقوا هذا الحديث بالقبول لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد الحديث بروايات متعددة نذكر منها ما يلي الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة وفي رواية أخرى مثله إلا أنه قال وتفرقت النصارى على وفي رواية أخرى مثله وفي رواية أخرى مثله إلا أنه قال وتفرقت النصارى على 71 أو 72 فرقة. الثاني عن أبي عامر الحوزاني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة هي الجماعة. زاد يحيى وعمر في حديثهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه وقال عمر الكلب بصاحبه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الثالث عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفرقت أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. الرابع عن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لا تفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأحاديث افتراق الأمة مشهورة مروية في كتب السنة كالسنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري وقد عزاه السيوطي إلى الأربعة ورمز له بالصحة وقال المناوي رواه أيضا الحاكم والبيهقي وهكذا فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع ذلك وتفرقت الأمة فرقا كثيرة في مجال العقيدة وأصول الدين التي عليها وحدها مدار الحديث. طيب كيف في مجال العقيدة وأصول الدين التي عليها وحدها مدار الحديث. وهكذا فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في ذلك وتفرقت الأمة فرقا كثيرة في مجال العقيدة وأصول الدين التي عليها كيف قراءة وحدها كذا وحدها enggak, ada juga sedang mempertimbangkan ini dari konteks kalimatnya. Kad wahaddaha madarul hadis. Kalau yang wahaddaha berarti fa'ilnya madaru. Benar ya? Kalau wahdaha kita bingung madar di sini apa? Ahsan. Baik, disebutkan oleh Syekh Hafizullah
hadis-hadis iftiraqil umma ila 73 firqah. Pertama riwayat Abu Hurairah, kedua riwayat Abu Amir Al-Huzani dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang ketiga riwayat Abdullah bin Amr, yang keempat riwayat Auf bin Malik, yang kelima riwayat Anas bin Malik. Minimal 5 lah, 5 dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dia apakah sampai dalam derajat mutawatir? Kalau perawi dari sahabat 5 belum. Ya. Tapi secara makna ana fikir ini mutawatir. Secara makna saya fikir mutawatir karena adanya hadis-hadis lain yang menunjangnya. Ya. Maka hadis ini termasuk hadis masyhur dalam istilah ilmu hadis, yaitu lawan dari hadis gharib dan aziz. Kalau gharib itu 1 perawi saja, kalau aziz 2 perawi saja, kalau masyhur 3 sampai seterusnya. Tapi kalau ini termasuk hadis ahad secara kuantiti sanad, kuantiti perawi. Tetapi dari segi makna dia mutawatir. Dari segi sanad atau tabaqat atau perawi dia lafzi, dia adalah ahad. Baik. Hadis iftiraq al-ummah masyhurah. Masyhurah di sini masyhurah bukan masyhur dalam artian lawan dari aziz dan gharib, tetapi masyhurah di sini yaitu maknanya mustahirah, yaitu mansyurah, tersebar, diriwayatkan di kitab-kitab sunan. Di antaranya kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Kitab As-Sunnah ini kitab takhasus untuk masalah akidah, tapi dengan riwayat hadis dengan sanad. Dan juga begitu juga dengan kitab Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah di sini bukan berarti kitab fikih, bukan, melainkan kitab akidah. Karena pada zaman mereka ini rahimahumullah, ilmu akidah itu disebut ilmu as-sunnah juga. Ilmu akidah disebut ilmu as-syari'ah juga. Ya. Dan juga Imam Asyuti telah menyebutkan ilal arba'ah wa ramaza lahu bis-sihhah, yaitu As-Suyuti rahimahullah menyebutkan hadis ini diriwayatkan dari 4 imam dan merumuskan sahihnya hadis ini dalam kitab Faidul Qadir, ya. Afwan. Dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir karya As-Suyuti rahimahullah. Kemudian Al-Munawi yang mensyarah Al-Jami' As-Saghir dan menamakan kitabnya Faidul Qadir. Al-Munawi menyebutkan rawahu aidan Al-Hakim wal Baihaqi. Jadi As-Suyuti telah merumuskan hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan al-arba', yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Al-Munawi menambahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Maka hadis ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan qad waqa'a dzalika, secara realita terjadi, tafarraqatil ummah firaqan katsira fi majal al-aqidah wa usul din allati 'alaiha. Iya. Kif. Ada agak merasa gimana ya? Janggal gitu. Wa tafarraqatil ummah firaqan katsira fi majal al-aqidah wa usul din allati 'alaiha. Bisa juga allati 'alaiha wahdaha madarul hadis. Ala kulli hal, kita tinggalkan masalah itu, ya. Taib, kita menuju ke asbab wa tabi'ah nas'at al-firaq al-islamiyah. Ustaz, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala asbabu wa tabi'atu nash'atil firaqil islamiyah. Laisa al-maqsudu
من اختلاف الفرق الإسلامية هذا هو كل اختلاف، بل ما نعنيه في هذا العنوان هو الاختلاف الخاص في أصول الدين وشؤون العقيدة. لكي يكون الأمر واضحا لابد من إدراك الملاحظات التالية. الملاحظة الأولى أن الخلاف ينقسم إلى قسمين: قسم ناشئ عن الهوى وهذا هو اختلاف المذموم، وقسم ناشئ عن الاجتهاد واختلاف الأفهام وهذا اختلاف غير مذموم. وهذا اختلاف غير Assalamualaikum. تفضل. الملاحظة الثانية أن اختلاف بين البشر أمر طبيعي وموجود منذ نشأة هذا الإنسان على هذه الأرض بعد إغواث إبليس لآدم، حيث أهبط آدم من الجنة وأنذر إبليس حيث أهبط آدم من الجنة وأنذر إبليس. أحسن. وأنذر إبليس إلى يوم القيامة ليقوم بالسعي لإغواث كثير من الناس وإضلالهم، فصاروا مفترقين إلى حزبين متفرقين. أحسن. فصاروا متفرقين إلى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان. والاختلاف نشب قديما بين أفراد وجماعات، فبنى آدم اختلفا وقتل أحدهما الآخر حسدا، ونوح عليه السلام خالفه كثير من قومه بل اختلف معه ابنه، وكذلك جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام مع أممهم. وكان الخلاف يقع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان القرآن ينزل لرعب الصدع وفصل القول. والقصد من هذه الفكرة بيان أن اختلاف قديم وليس بدعا في الإسلام، وأن ما سنشرح إن شاء الله إنما هو خاص في نشأة الفرق الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال حفظ الله: أسباب وطبيعة نشأة الفرق الإسلامية. Sebab dan tabiat pertumbuhan dan kebagaimana pertumbuhan firaq Islamiyah. قال حفظ الله: ليس المقصود من اختلاف الفرق الإسلامية هذا هو كل اختلاف. Yani maksud dengan terjadinya ikhtilaf antar firqah di sini bukan segala terjadinya ikhtilaf, melainkan maksud dari ini semua adalah ikhtilaf yang khusus dalam masalah usuluddin dan syu'un al-aqidah. Jadi 73 golongan itu bukan masalah fiqhiyah, tayamum sampai lengan atau cuman pergelangan tangan. Enggak, itu enggak masuk dalam konteks ini. Ya, dimaksud ikhtilaf di sini ada ikhtilaf dalam perkara usuluddin. Ikhtilaf dalam perkara usuluddin dan ikhtilaf dalam masail aqadiyah, tentang syafa'ah misalnya, tentang sam'iyat yaitu ghaibiyat, tentang hari akhir dan lain-lain. Al-muhim itu tentang usuluddin, perkara pokok dalam agama dan masalah-masalah akidah. Maka di sini agar perkara menjadi semakin jelas, maka ada beberapa mulahadzat, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Al-mulahadzatul ula, mulahadzah yang pertama, anna al-khilafa yanqasimu ila qismain. Perselisihan atau perbedaan pandangan itu terbagi menjadi dua. Qismun nashi'un 'anil hawa. Yang pertama, khilaf yang terbit dari hawa nafsu. Hadza huwa al-ikhtilaful madhmum. Inilah ikhtilaf yang tercela. Dan yang kedua, qismun nashi'un 'anil ijtihadi wa ikhtilafil afham. Ini bagian yang kedua, macam kedua dari khilaf, yaitu khilaf yang tumbuh daripada ijtihad dan
perbedaan pemahaman. Ijtihad dan perbedaan pendapat. Nah, yang ini ikhtilaf yang seperti ini ghairu madmum. Ikhtilaf seperti ini tidak tercela. Ikhtilaf dalam masalah beda pemahaman dan ijtihad. Adapun khilaf nasi 'anil hawa, maka ini madmum. Khilaf yang nasi 'anil hawa itu kadang-kadang secara materinya kadang-kadang itu khilaf yang sa'ir, khilaf yang dimaklumi. Khilaf yang sa'ir. Tapi ketika itu nasi 'anil hawa, tumbuh dari hawa nafsu, maka akan berubah menjadi jadal dan mira'. Perdebatan yang sifatnya mira', yaitu debat kusir. Bukan perdebatan yang memiliki thamarah, fawaid ilmiah, imaniyah, enggak. Dan biasanya perdebatan dalam masalah usuluddin dan syu'unul aqidah itu yang ini. Ya. Biasanya nasi 'anil hawa. Maka ahlul ahwa itu adalah ahlul bid'ah karena mereka itu lebih dominan ke hawa nafsu. Baik, adapun qism nasi 'anil ijtihad dan ikhtilaful afham, maka ketahuilah ikhtilaful afham di sini perbedaan pemahaman terhadap dalil dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tidak melanggar dalil, yang tidak melanggar hujjah atau Al-Quran Sunnah. Ya, itu. Maka yang sebenarnya tidak tercela. Jadi kalau bukan berasalkan dari kaidah dan pemahaman, maka tercela. Misal yang sekarang kok banyak dibahas itu, Anda lihat. Khilaf masalah bolehkah ustadz menerima amplop. Itu khilaf, sebenarnya dari dulu khilaf itu. Dari dulu itu khilaf, dan bahkan ada beberapa dari hamba Allah yang menganggap ustadz yang menerima amplop itu adalah ustadz yang dia ada kecondongan ke dunia. Ya. Dan ini tuduhan yang azim, ya. Betul bahwasanya amplop-amplop itu ada potensi untuk membuat seorang dai cinta akan dunia. Itu mungkin. Tapi sesuatu yang mungkin itu adalah mungkin, bukan yang pasti gitu. Dan kembalikanlah hukum kepada hukum asal menerima pemberian atau hadiah dari mengajar Al-Quran atau mengajar agama Allah Azza wa Jalla. Ini memang terjadi khilaf yang sa'ir antara ulama. Nah, apakah khilaf seperti ini nasi 'anil hawa atau khilaf seperti ini nasi 'anil ijtihad wa khilafil afham? Kalau dilihat dari secara materialnya, khilaf ini khilaf sa'ir karena masing-masing kubu memiliki dalil, yaitu khilaf yang sa'ir, yaitu khilaf yang boleh, khilaf yang cocok disebut sebagai khilaf, masalah khilafiyah. Tetapi boleh jadi dari segi subjektif, dari segi subjek, yaitu persona yang berkhilaf, itu boleh jadi nasi 'anil hawa, boleh jadi nasi 'anil ijtihad wa khilafil afham. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Khilaf tentang masalah bolehlah menerima upah atau mukafa'ah atau hadiah dari mengajar agama Allah, itu khilaf yang dari zaman dulu, dan itu sa'ir dari zaman dahulu, dari zaman salaf juga, iya. Tapi bagaimana dengan subjek individu yang berkhilaf sampai sekarang? Maka itu ada dua posibilitas. Imma khilaf yang dia tuturkan ini nasi 'anil hawa atau nasi 'anil ijtihad wa khilafil afham.
Bagaimana nasyi anil hawa dalam menuturkan khilaf seperti ini atau menyebutkan hukum seperti ini? Ada beberapa model. Hukum khilafiyah, hukum menerima mukafah dan gaji dan semisalnya dari pesantren atau dari DKM atau dari ta'lim atau dari antum. Ana bela-bela supaya dianggap boleh halal. Karena apa? Ya karena itu kepentingan ana. Supaya ya halal, supaya ana dapat banyak duit. Itu intinya, inti duit gitu misalnya. Maka ini khilaf nasyi an hawa. Ya. Atau kubu lawannya mengatakan bahwasanya haram untuk menerima amplop kajian. Haram, dan itu termasuk duit yang membuat penerima dari ustadz atau dari dai buat nanti terancam masuk neraka dengan dalil begini misalnya. Ada dalilnya juga dipakai. Namun kalau dengan maksud seperti ini bahwasanya para ustadz lainnya itu mereka tidak layak diambil ilmunya kecuali saya, karena saya tidak menerima amplop, maka ini khilaf seperti ini nasyi anil hawa. Ingat, hawa itu bukan hanya sebatas terima duit, ikhwan. Antum senang dipuji, antum senang dianggap, dan antum kecewa dengan orang menganggap antum, itu termasuk, dikhawatirkan termasuk hawa juga. Ya. Jadi kalau dari segi subjek pelaku khilaf itu bisa nasyi anil hawa, ya bisa juga karena ijtihad. Ya. Dan tahqiqnya adalah wallahu alam, terlebih untuk zaman sekarang ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Tapi kita tidak memungkiri sama sekali bahwasanya terutama di Jabodetabek ini hal seperti ini, yaitu amplop dengan nominal yang luar biasa, itu menjadi fitnah. Hanya saja kita tidak bisa serta-merta mengatakan itu haram begitu saja, kemudian mentahdzir secara tidak langsung dai-dai yang menerima amplop, karena boleh jadi mereka memiliki hajat dan kebutuhan dari itu, atau mungkin mereka ahli sedekah dengan itu semua. Ala kulli hal, ini tidak boleh jadi permasalahan yang membuat kaum muslimin itu tergoncangkan dengannya, dan insyaallah tidak. Taib. Adapun kalau ikhtilaf atau khilaf itu berasal dari ijtihad dan perbedaan pemahaman, maka ini enggak tercela, insyaallah, enggak masalah. Ya. Nah, 72 firqah itu, 72 firqah atau 73 firqah dalam Islam, terjadi khilaf. Khilaf di sini nasyi anil hawa atau nasyi anil ijtihad, atau khilaf apa? Anil hawa. Duh, tapi bukankah ahlul bid'ah itu dalam menegakkan kebidahan mereka berijtihad dan perbedaan pemahaman? Iya, betul. Mereka bisa jadi berijtihad, mencari dalil, menggali dalil, mengeksplor dan mengeksploitasi dalil, betul. Tapi karena kebid'ahan yang ada pada mereka, dan kebid'ahan itu